Ini lagi nge-record. Nah, oke, sip. Nah, jadi Citas itu adalah salah satu software yang dibuat ya oleh assessment system. Ini digunakan assess.com ini sebetulnya yang membuatnya, publishernya gitu. Jadi dia bilang instruction for the classical item and analysis spreadsheet. Ya, jadi Citas itu kepanjangan. Sebetulnya Citas itu kepanjangan dari classical item and test analysis spreadsheet. Nah, kemudian bagaimana cara mengerjakannya atau menginputnya? Paste your data ABCDE in the blue data range on the input tab. Nah, jadi paste data Anda yang ABCDE-nya itu ke dalam blue range atau blue area yang ini nih, ABCDE-nya ini. Di sini nih, ini nomor itemnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini pagar karena ketutup aja itu. Dia jadi karena double digit jadinya berupa pagar gitu. Padahal kalau ini diklik 2 kali ini akan muncul. Anyway, Citas ini dia ke-lock. Artinya ada beberapa area yang ada beberapa sel yang itu unlock, ada beberapa sel yang dia lock. Contoh kayak item responses ini, data yang ini nih, ini nggak bisa saya hapus. Ini gua delete gini, nggak bisa tuh. The cell or chart you are trying to change is on a protected sheet. Jadi we cannot change the data or we cannot change the format gitu ya. Jadi as is. Nah, tapi bagian yang lain misalnya yang ini, misalnya di sini gua isi B, kemudian gua isi lagi misalkan sini C gitu ya. Nah, ini kalau gua hapus bisa. Nah, tapi salah satu kelemahan, bukan kelemahan ya, salah satu keterbatasannya juga adalah kalau kita kan punya data misalnya, kita punya data tadi itu ada 248. Nah, di sini persennya itu maksimum itu hanya untuk 100%. Jadi orangnya itu hanya untuk 100 orang aja. Nggak bisa lebih daripada 100. Jadi untuk di input ini adalah data yang akan kita masukkan, pindahkan ke sini. Ini persennya, kalau A ini adalah kolom persen, B ini adalah kolom skor orangnya, dan C ini ID orangnya. Jadi you should have as many as ID as person. Jadi ID orangnya itu akan jumlahnya sama banyaknya dengan persennya, orangnya. Nah, sekarang kita copy paste aja data kita nih, tapi kita ambilnya hanya sampai 100 orang aja ya. Kita ambil sampai dengan orang ke 100. Jadi ini kita breakdown gitu. Nah, ini kita kopikan. Nah, itemnya pun juga terbatas tuh. Kalau nggak salah itemnya hanya sampai 100 juga deh. Tuh kan, itemnya 100. Jadi orangnya 100, itemnya juga 100. Nah, kalau item kayaknya kita cukup. Di sini kita itemnya cuma ada 20. Nah, ini kita copy ini. Kita copy, paste ke data yang di sini. Ini data kita. Ini data kita yang akan kita minta si Citas untuk hitung. Tolong dong lu hitung ini datanya. Nah, kemudian jangan lupa jangan lupa ID-nya. ID-nya kita tuliskan aja di sini, number of persons-nya gitu ya. Kita tulis di sini. Nah, di sini skornya udah muncul nih. Tapi 0 semua. Kenapa 0 semua? Karena di bagian paling atas, ya, di bagian key, ini masih kosong. Di sini adalah key answer-nya. Jadi kita taruh key answer-nya itu ada di sini. Nah, jadi dalam hal ini, kan udah gue taruh di paling atas ini adalah kunci jawabannya. Di bagian atas ini kunci jawabannya. Ya, ini kunci jawabannya. Nah, ini kita paste di sini. Nah, jadilah dapat skor setiap orang. Jadi stepnya yang pertama adalah kita pastekan data kita ke sini. Kemudian tapi yang pertama sebetulnya ID-nya dulu ya.
Jadi kalau misalkan kita punya ID orang 50, berarti 50 kita masukkan. Nah, ID-nya ini boleh misalnya kombinasi antara letter and number. Jadi misalkan E01 misalnya gitu, itu boleh aja. E02 gitu, artinya X sama ini 1, X sama ini 2, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini gue hanya pakai angka aja, 001, 02, dan seterusnya. Anyway, itu nggak akan berpengaruh terhadap hasil. Nah, jadi kita udah dapat skor orang berdasarkan analisa item yang di sini nih. Dia skor 18, artinya dia menjawab benar sejumlah 18 soal dari 20 soal yang ada. Atau proporsinya 18/20. Itu inputnya, yang pertama. Jadi, paste your data ABCDE in the blue data range on the input tab. Di sini, this one. The area is here. Kemudian, paste your keys in the orange keys range in the top row of the input tab. The key area, which is the orange one, yang ini aslinya, sebetulnya ini warna orange, tapi karena tadi gua paste-nya dari warna hijau, jadi keganti warna hijau. Anyway, it's okay. And the output will automatically populate on the output and response count tabs. Ya, jadi ketika kita udah lakukan input, ya, udah input data, maka di main output itu akan keluar nanti, ya sorry. Nah, ini di sini nih. Oh, ini apa namanya, biasanya keluar nih fee-nya berapa gitu ya. Oh, ini dia. Karena ini tadi item 40 yang gue lihat, sedangkan kita itemnya hanya ada 20. Jadi di tab yang main output itu ada bagian yang persen, ada bagian item statistik. Ini kita belajar teori-tes klasik ya. Kalau persen, karena kita ada 100, maka persennya kita akan ada 100 juga. Ini ID orangnya dan ini skornya dia. Jadi orang ke 86 skornya 13, orang ke 93 skornya 9, and so on. Kemudian di bagian item. Nah, item statistics, the numbers of item will be the same as the item that we input on the input tab ya, yang ada di sini. Kita ada 20, jadi kita punya 20 item statistik. Seperti teman-teman bisa lihat di sini, item statistiknya hanya ada 20. Nah, ini yang pernah kita pelajari. Di sini oleh Sisitas, baik banget orangnya ini. Oleh dia dikasih tanda, P is what proportion of students answer the item correctly. Jadi ini kalau teman-teman bisa lihat nih, what proportion of students answer the item correctly. Berapa proporsi student yang dapat menjawab item dengan benar. Dalam hal ini ada 62 item nomor 1 ya, for example, item number 1. Item nomor 1 0,62, artinya 62% proporsi siswa yang menjawab benar untuk item nomor 1. Item nomor 11, 50% siswa yang menjawab benar pada item nomor 11, and so on. RPB di sini adalah, ada yang baru saya. Nah, RPBIS adalah is a measure of the discriminating power of the item. Saya pernah sampaikan, jadi dalam CPC, Classical Test Theory, itu ada dua hal yang ingin kita cari tahu. Di antaranya adalah yang pertama, tingkat kesukaran item atau proportional correct. That is P. Jadi P itu adalah proportional correct. Nah, hal kedua yang ingin kita cari adalah RPBIS. RPBIS itu adalah, R itu stands for correlation, PBIS itu artinya point biserial, korelasi antara data kontinum dengan data kategoriknya. Itu RPBIS. Jadi RPBIS ini atau korelasi point biserial ini menginformasikan tentang daya beda item. Daya beda item itu kan teman-teman pernah tahu, pernah hitung bahwa daya beda item itu didapatkan dari selisih
antara proporsi jawaban benar kelompok atas dikurangi dengan proporsi jawaban benar pada kelompok bawah. Harapannya, proporsi jawaban benar kelompok yang atas, yang pandai-pandai, itu lebih tinggi dibandingkan proporsi jawaban benar orang-orang yang di kelompok bawah. Kalau itu terjadi, maka item tersebut memiliki discriminating power yang ideal atau at least acceptable. Nah, berapa nilainya untuk RPBIS yang ideal itu? Idealnya RPBIS itu biasanya kalau kita mengacu kepada Azwar gitu ya, ada macam-macam di pendapatnya. Ada yang mengatakan 0,3. Ada yang masih menggunakan kriteria R hitung. Jadi jumlah itemnya, banyaknya item itu dijadikan DF. Kalau 25 itu kalau nggak salah kemarin sekitar 0,3 sekian ya, katakanlah 0,35. Tapi kalau saya, kalau gue lebih cenderung untuk mengambilnya yang general rule of thumb. Berapa yang rule of thumb-nya? Yaitu yang dipakai 0,3. Ya, mengacu juga kepada misalnya Pak Azwar atau mungkin beberapa artikel lainnya. Nah, jadi kalau ada item yang nilai RPBIS-nya kurang daripada 0,3, maka item tersebut ya akan kita pertimbangkan untuk penggunaannya. Entah itu direvisi, entah item tersebut kita drop atau kita buang. Ya. Jadi opsinya dua itu. Pokoknya pada intinya item yang RPBIS-nya kurang daripada 0,3, item tersebut akan kita pertimbangkan penggunaannya. Itu RPBIS. Nah, tadi sedikit kembali ke yang P, proportional correct gitu ya. Yang proportional correct ini, gua mau menyampaikan tentang karakteristik sampel berdasarkan, atau gitu, karakteristik item berdasarkan populasi atau peserta tes yang kita uji. Jadi, proportional correct ini memang menginformasikan tentang berapa banyak siswa yang menjawab benar pada satu item tertentu. Ya, for example, item nomor 3 ada 44% siswa yang menjawab benar pada item nomor 3. Nah, tetapi yang menjadi catatan pada P dan PBIS juga adalah pada teori tes klasik, keterbatasan utamanya adalah sample dependent. Jadi, karakteristik item itu sample dependent. Artinya apa sample dependent? Kemampuan orang, karakteristik item, tingkat kesukaran, atau dibalik itu tingkat kemudahan, atau juga mungkin daya beda item, itu bergantung kepada siapa yang mengerjakan tes tersebut. Itu disebutnya sebagai sample dependent. Jadi kalau item atau tes ini diadministrasikan kepada mereka yang pintar, maka seolah-olah item ini menjadi lebih mudah karena banyak orang yang menjawab benar. Sehingga p-value-nya juga menjadi lebih tinggi ya, karena proportional correct-nya menjadi banyak dan RPBIS-nya juga lebih kecil. Karena distribusi orangnya itu pinter-pinter. Jadi dia tidak bisa membedakan mana yang pinter dengan mana yang tidak. Atau sebaliknya, kalau tes yang sama diadministrasikan kepada peserta tes yang tidak pintar, maka karakteristik item tersebut juga akan berubah. Apa jadinya? Kalau dia diadministrasikan kepada peserta tes yang tidak pintar, p-value-nya mungkin saja menjadi lebih kecil atau proportional correct-nya menjadi lebih kecil. Yang tadinya harusnya bisa 0,6 karena diadministrasikan pada siswa yang tidak pintar, proportional correct-nya hanya menjadi 0,2 karena hanya 20% siswa yang mampu menjawab benar pada item tersebut. RPBIS-nya pun juga sama seperti yang diadministrasikan pada siswa yang pintar tadi. RPBIS-nya juga akan menjadi kecil sebab item tidak tahu
mana siswa yang memang benar-benar pandai, mana siswa yang memang benar-benar tidak tahu. Sebab mostly jawabannya adalah salah. Nah, jadi dua karakteristik ini, p-value, sorry, I will not say p-value, but proportional value. Proportional value ini mencerminkan tentang proportional correctnya, ya, proporsi jawaban benarnya. Jadi proporsi jawaban benar dan RPBS ini bergantung kepada siapa yang mengerjakan tes tersebut. Atau bahasa simpelnya, general language-nya yaitu sebagai sample dependent. Itu proportional correct dan RPBS-nya. Nah, tapi anyway, jangan ketuker ya, P di sini is not p-value. I was wrong. Jadi P ini adalah proportional correct. Kalau p-value itu significant index, ya. Tapi jangan bilangnya sebagai p-value, gitu ya. Mentang-mentang ini P, terus kita bilang ini p-value. Jangan bisa, tapi saya khawatirnya nanti teman-teman keliru gitu memahaminya bahwa ini p-value yang sebagai statistical index gitu ya, significant index. Bukan itu, padahal P di sini adalah proportional correct. Nah, kemudian RPBS di sini adalah item discrimination atau discriminating power of the item. Nah, number correct dan number incorrect. Nah, di sini number correct ini adalah proporsi siswa yang menjawab benar pada item ini. So, number incorrect adalah 100 minus 62. Jadi, kalau ada siswa yang menjawab benar 62 pada item 1, automatically number incorrect-nya adalah 38. Karena 100 dikurangi 62 menjadi 38. Nah, pertanyaannya, mungkin yang lain nanya, atau mungkin Dava tanya, Pak, itu kan ada yang nggak jawab tuh. Di skip. Misalnya gua Pak item nomor berapa nih 18 gua sengaja skip karena konsepnya membingungkan. Nah, itu dikasih skor 0 atau memang di leave it blank aja. Nah, kalau dalam CTT itu harus di skor 0 karena dia nggak mungkin di leave it blank, artinya dia di skor si Dava misalnya hanya di skor 19 dari soal yang dia kerjakan. Jadi skornya Dava maksimum bukan 20, tapi 19, karena dia hanya mengerjakan 19 item. Yang satunya anggaplah kosong gitu ya. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Di dalam CTT, item yang blank, apakah itu dia not reach atau dia memang blank gitu ya, maka itu akan di-skor 0. Apa yang dimaksud dengan not reach? Ya, jadi kalau di not reach itu, kalau dia ada sejumlah 20 item. Kemudian dia tidak menjawabnya di bagian akhir. Ambil contoh misalkan di sini dia jawabnya seperti ini. Dia jawabnya seperti ini. X-nya kosong di akhir. Nah, kalau dia di akhir berturut-turut, entah itu 3, entah itu 2, atau mungkin 4, dan seterusnya, kita asumsikan ini not reach. Ya. Not reach itu artinya dia tidak selesai di situ. Not reach itu artinya dia tidak selesai di tes ini. Jadi dia dalam waktu yang diberikan hanya mampu menyelesaikan sejumlah 17 item. The rest, ya dalam hal ini 3 item, dia tidak selesaikan. Nah, ini disebutnya sebagai not reach. Tapi beda dengan yang namanya blank. Ya. Kalau blank itu yang ada di sini. Yang ada di sini. X, yang X di sini, tapi setelah itu ada isi lagi, kemudian di sini lagi, di tengah, nah ini blank, atau katakanlah not answer, gitu ya, tidak dijawab. Cirinya, dia di tengah, di antara respon yang lainnya yang dijawab, seperti ini misalnya. Ini dia isi, tapi ini dia tidak isi, isi, tidak isi, tidak isi, dan seterusnya, kira-kira gitu. Nah, itulah beberapa kondisi not reach dan blank atau not answer.
Nah, number incorrect dan number correct dihitung dari yang di sini tadi. Ada berapa banyak siswa yang menjawab benar, ada berapa siswa yang menjawab salah. Jadi untuk item nomor 1 gitu ya, item nomor 1 ini kan item nomor 1. Nah, dihitung nih, ada berapa banyak siswa yang menjawab benar, ada berapa banyak siswa yang menjawab salah. Ya. Number correct and number incorrect. Nah, di sini ada dua. Ada mean score. Mean score correct, mean score incorrect. Jadi artinya, kalau mean score correct adalah 62 orang ini dihitung rata-rata skornya, maka dapatlah nilai 12,84. Sedangkan mean score incorrect adalah nilai rata-rata dari 38 orang ini. Ya. Jadi, kalau antara mean score correct dan mean score incorrectnya udah terlihat berbeda, lebih spesifiknya lagi, mean score correctnya lebih tinggi dibandingkan mean score incorrectnya, maka item tersebut kita nyatakan, oh berarti memang seharusnya seperti itu. Masa, karena secara konsep, logikanya begini. Masa orang yang menjawab benar pada item tersebut memiliki rata-rata skor yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang menjawab salah. Dan seharusnya nilai rata-rata orang yang menjawab benar lebih tinggi dibandingkan rata-rata orang yang menjawab salah. 12,84 ini rata-rata dari 62 orang. 9,55 ini adalah rata-rata dari 38 orang. Sampai sini nangkap nggak logikanya teman-teman? Jadi dipertanyakan ya Pak. Silakan Wid. Itu Silakan. dipertanyakan ya Pak? Apa gimana maksudnya? Apa gimana Wid? Keputus tadi? Jadi soalnya itu dipertanyakan kalau misalnya yang incorrectnya itu lebih Oh, besar. ya betul. Itu patut dipertanyakan. Kok bisa misalnya, ambil contoh yang ini, item nomor 3 nih. Item nomor 3, atau saya jelaskan konsep dulu. Secara konsep, seharusnya siswa-siswa yang pintar, katakanlah yang pintar gitu ya, atau yang correct ini tadi, memiliki nilai rata-rata skor total lebih tinggi dibandingkan dengan siswa-siswa yang katakanlah tidak pintar atau yang number incorrect ini tadi. Seharusnya teorinya seperti itu. Tapi kalau terjadi sebaliknya, rata-rata skor yang menjawab incorrect lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menjawab benar, maka itu patut dipertanyakan. Nah, sebagai contoh, item nomor 3. Mean score-nya itu 11,91 untuk yang mean score correct. Sedangkan mean score incorrect-nya itu 11,34. Ini orang yang menjawab benar dengan yang menjawab salah, itu nilai rata-rata skornya hampir sama. Bedanya cuma 0,4 sekian mungkin. 0,5 sekian. Bedanya hanya 0,5. Dan itu kan nggak make sense. Masa iya orang yang menjawab benar dengan orang yang menjawab salah, nilai rata-rata skornya perbedaannya hanya 0,5 aja. Maka itu nggak heran kalau RPBIS-nya 0,08. Atau dibalik, RPBIS-nya aja sudah terlihat 0,08, maka kita bisa duga. Jangan-jangan mean score antara yang orang menjawab benar dengan yang menjawab salah itu tidak jauh berbeda. 11,91 berbanding 11,34. Ambil contoh lainnya lagi. Kita lihat item yang memiliki RPBIS yang relatif tinggi. This one. Item nomor 15. RPBIS-nya 0,55. Dengan nilai mean score correct-nya 12,83 dan mean score incorrect-nya 8,55. Terlihat perbedaannya. Terlihat selisih rata-rata antara orang yang menjawab benar dengan orang yang menjawab salah. Begitupun juga dengan item nomor 14. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi sayangnya
Ada sayangnya nih. Ya. Hal yang demikian ini, item statistik ini, dalam teori tes klasik itu sangat bergantung kepada tes ini ditempuh oleh siapa atau tes ini diadministrasikan kepada siapa. Kalau tes ini diadministrasikan, tes yang sama yang ini diadministrasikan pada kelompok yang berbeda, yang mungkin karakteristiknya berbeda, mungkin dia lebih pintar atau tidak lebih pintar, maka item statistik ini bisa berubah. Item yang tadinya RPB-nya 0,4 bisa turun menjadi 0,2. Item yang tadinya proporsional correct-nya 0,61 bisa turun menjadi 0,1 atau bahkan 0,0. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, itu item statistik. Jadi, kalau item statistik itu hanya ada P proportional correct dan RPBs. Ya, item discrimination. Tapi ada juga yang tes statistik. Ya, saya bilang tes statistik itu adalah informasi statistik pada level tesnya. Kalau ini level item, kalau ini level tes. Sama seperti reliabilitas. Kalau kita lihat di output SPSS, JABS, atau di Jamovi gitu ya, reliability analysis atau reliability Cronbach itu hanya punya one value, hanya punya satu nilai saja, mau berapa banyak itemnya. Itemnya ada 20, itemnya ada 50, itemnya ada 30, pokoknya reliability Cronbach-nya itu hanya ada satu nilai saja untuk semua item itu. Jadi kalau item statistik proportional correct, number correct, number incorrect, point biserial, item discrimination, dan sebagainya, itu levelnya item. Sedangkan reliabilitas itu levelnya tes. Nah, di sini dikasih summary. Examinees 100, artinya ada 100 orang peserta tes, items 20, min, ya, rata-rata. Rata-rata distribusi skor kita nih, ini skor yang ini, dihitung rata-ratanya, jadi total dibagi dengan 100 orang, itu dapat nilai rata-ratanya 11,59. SD-nya 3,56. Artinya 11,59 ini adalah rata-rata untuk 100 orang yang kita punya. Jadi dari 20 soal nilai rata-ratanya 11,59. SD-nya standar deviasinya 3,56. Variansnya 12,71. Cukup bervariasi ya. SD-nya di sini relatif besar, 3,56. Skor terendahnya 5, skor maksimumnya 19. Jadi skor terendahnya ada orang yang menjawab apa istilahnya? Ada orang yang menjawab paling banyak benarnya itu 5. Sedangkan ada orang yang menjawab benarnya itu sebanyak 19. Katakanlah orang ini ya, misalnya ya, untuk orang yang menjawab dengan skor 19 ini, kita katakan sebagai the smartest person, atau sedangkan yang ini apa ya, in a polite way, not so smart or below average IQ, kira-kira gitu. Nah, KR20 ini adalah nilai reliabilitas. Nilai reliabilitas daripada tes. Ini Kuder-Richardson, ya, Kuder-Richardson 20. Nah, inilah yang kita sebut sebagai nilai reliabilitas gitu ya. Jadi kalau di dalam teori tes klasik itu kita bisa menghitung reliabilitasnya, formulanya dengan menggunakan Kuder-Richardson 20. Kuder-Richardson 20 itu ini nama orang, Pak Kuder dan Pak Richard gitu ya. Ini kalau kita baca bukunya Crocker and Aljaina, itu dikatakan bahwa untuk tes yang menggunakan respon dikotomus itu seperti ini nih.
Ini respon dikotomus. Artinya kalau dia jawab benar dapat skor 1, kalau dia jawab salah dapat skornya 0. Itu responsnya dikotomus. Ya. Nah, untuk item-item yang dichotomous response atau tes yang memiliki dichotomous response, maka dihitung dengan menggunakan KR20, Kudder Richardson 20. Nilai reliabilitasnya di sini adalah 0,6. Nah, dituliskan sini keterangan KR20 is an estimate of reliability. Nah, di situ dikasih keterangan tuh. Jadi reliabilitas itu adalah indeks konsistensi skor yang dihasilkan oleh tes. Jadi kalau kita melakukan tes yang sama, mengadministrasikan tes yang sama di lain waktu pada kelompok sampel yang sama, maka konsistensinya atau tingkat konsistensi daripada tes ini sebesar 0,66. Tentu kalau nilainya mendekati 1, maka semakin tinggi, artinya semakin reliable, dan otherwise ya, semakin rendah, semakin mendekati 0, maka tes essentially considered not reliable. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, SAM ini adalah standard error of measurement-nya. Jadi, standard error of measurement ini kita gunakan untuk menghitung estimasi skor orang. Jadi kan pernah saya sampaikan bahwa true score itu unknown. Kita tidak pernah tahu true score itu. Yang kita lakukan hanyalah mengestimate saja. Sama seperti kalau saya menghitung jumlah penduduk, seperti BPS menghitung jumlah total penduduk di Indonesia. Itu sebetulnya nggak pernah diketahui. Exact value-nya berapa nggak pernah diketahui. Meskipun selama ini disebut 270 juta. Tapi angka nilainya pastinya itu tidak pernah diketahui. Sehingga klaim yang dilakukan itu menjadi ketika survei ini dilakukan, jumlah penduduk di Indonesia sekitar 269, sekian juta. Ada klaim, ada disclaimer itu ketika data ini dikumpulkan, ketika survei ini dilakukan. Sebab apa? Yang saya maksud dengan unknown atau true score tidak pernah diketahui itu ketika BPS sedang melakukan sensus di rumah ini misalnya, atau di rumah yang lain, ketika dilakukan sensus, anggota keluarganya ada 5. Bapak, ibu, dengan 2 anak, kebetulan 1 anaknya sudah menikah. Istrinya sedang hamil. Ketika disensus, istrinya sedang hamil 8 bulan, belum lahiran. Tapi ketika sensus sudah diselesaikan dan di launching, si anaknya tadi, ini cucunya udah lahir. Nambah nggak itu anggota keluarganya? Nambah. Bukan 5 lagi, tapi jadi 6 orang yang ada di kakak itu. Berarti berubah lagi dong. Angka yang tadi disensus berubah. Atau contoh lainnya di rumah lain misalkan, ketika disensus ada 3 orang. Ya, bapak, ibu, sama anak 1. Anaknya belum berkeluarga. Misalnya bapaknya usianya sudah 70 tahun misalnya gitu. Ya. Sedang sakit. Ketika disensus bapaknya masih sehat. Maksudnya sudah sakit tapi masih dalam kondisi yang terpantau gitu ya. Sedang dalam perawatan. Tapi ketika sensus di launching, bapaknya ternyata sudah wafat. Berkurang nggak jumlah sampelnya? Berkurang. Jumlah populasinya berkurang. Maka itu sebetulnya pada kondisi tertentu, populasi itu unknown. Tidak pernah diketahui. True score juga sama. Kalau saya hanya melihat seberapa minat kalian belajar psikometri dengan hanya menampilkan pertanyaan atau mungkin berdasarkan pertanyaan saja, ya itu kan nggak bisa diukur. Bagaimana caranya saya tahu orang yang berminat atau tidak hanya berdasarkan yang bertanya saja? Belum tentu. Itu tidak menjadi suatu gambaran. Bisa saja ada orang yang bertanya, ada memang yang banyak banget bertanya ya,
itu hanya untuk menunjukkan kalau dia itu seolah-olah aktif. Ada, tapi ada juga yang dia memang bertanya memang untuk hal-hal yang dia tidak ketahui, untuk hal-hal yang dia mau pastikan apakah memang benar seperti itu. Nah, itu kita tidak pernah ketahui true score-nya. Ya, kita hanya bisa mengestimasi skor yang didapatkan dari hasil tes saja. Kira-kira gitu. Skor dari hasil tes itu adalah skor yang terobservasi, tapi dari skor yang terobservasi itu kita bisa mengestimasi true score-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nah, kemudian lanjut ke item statistik sini ya. Rata-rata proportional correct-nya itu 0,58. Nilai p-value yang paling sedikit itu adalah 0,36. Paling sedikit, paling kecil ya. Minimum p atau proportional correct 0,36 atau 36%. Jadi min p-value ini kita katakan sebagai Nah, ini membingungkan. The easiest item had this difficulty statistic. 0,36 ini bukan istilahnya ini the easiest item had this difficulty. Ini artinya item ini justru paling sulit. 0,36. Kenapa? Karena ini kan proportional correct. Semakin banyak orang yang menjawab benar, maka proporsinya kan semakin tinggi. Andai itemnya ada 10, yang menjawab benar ada 9, maka proporsinya kan 9/10, 0,9. Kalau yang menjawab benar hanya ada 2 dari 10 soal, maka 2/10 atau 0,2. Nah, dikatakan di sini minimum P-nya itu 0,36. Artinya, item yang paling sulit itu adalah item dengan indeks proportional correct-nya 0,36 atau 36% siswa yang menjawab benar pada item tersebut. Item nomor berapa ya? Kita cari nanti di sini item nomor berapa nih? 0,3. Nah, ini item nomor 13. Kemudian item yang paling mudah 0,78. 0,78 ini adalah item yang kita katakan sebagai yang paling mudah. Ya, artinya 78% orang menjawab benar pada item tersebut. Jadi 0,78 itu mana? Nah, ini 0,78. Nah, jadi 0,78 ini 78% orang yang menjawab benar. Nah, di sini nih bisa dilihat nih. Ini 78 menjadi 78%. Karena kebetulan orangnya 100. Ya, 78/100. 70/100 menjadi 70% atau 0,7 dan seterusnya. Rata-rata poin di serialnya adalah 0,37, moderate ya. Ya, skor daripada RPBIS-nya yang paling minimum 0,08 dan yang paling tinggi 0,58. Nah, inilah analisa tes klasik. Ya, yang menampilkan proportional correct, item discrimination, number correct, number incorrect, kemudian item statistiknya dan unit test statistiknya dan juga item statistiknya. Tapi ada juga tambahan di sini sebetulnya. Nah, ini juga informasi yang menarik sebetulnya. Ini sayangnya ini nggak bisa di klik gitu ya. Jadi ini yang susah. Bisa digeser gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan distractor analysis. Distractor analysis itu kita bisa melihat opsi jawaban kita itu yang paling bagus itu yang mana? Atau opsi jawaban kita yang paling banyak dipilih itu apakah memang benar yang kunci jawaban atau bukan? Kan seharusnya yang dijawab paling banyak itu kan kunci jawaban. Tapi kalau ternyata kunci jawaban dijawabnya paling sedikit, dipilihnya paling sedikit, nah itu jadi pertanyaan. Dia sebagai kunci jawaban, tapi kok dijawabnya paling sedikit ya, kira-kira. Atau apakah ada distraktor yang paling sedikit dipilih? Atau apakah ada distraktor yang sama sekali tidak dipilih? Kalau ada distraktor yang sama sekali tidak dipilih, nah itu patut dipertanyakan. Itu patut dipertanyakan.
Nah, sebagai contoh misalkan di sini, item nomor 1, option A, B, C, karena kita hanya ada 3 opsi saja. Item nomor 1, ini B, kunci jawabannya B, opsi A dijawab 25 orang. Opsi B dijawab 62 orang. Opsi C dijawab 8 orang. Oke, berarti sesuai. Yang menjadi kunci jawaban dijawab paling banyak. Nah, sekarang kita lihat lagi item atau opsi jawaban yang sama sekali tidak dipilih. Ada nggak? Itu yang paling kacau tuh. Kalau ada, nah itu yang bisa mengacaukan hasil. Nah ini, seperti contohnya item nomor 10. Opsi jawaban yang C. Itu hanya 1 orang yang milih. Kalau hanya 1 orang yang milih, opsi jawaban ini nggak efektif. Sebab dia tidak bisa mendistraksi. Pilihan jawaban itu, kalau kunci jawabannya B, maka opsi jawaban yang lainnya, A, C, D, dan seterusnya, itu harus bisa berfungsi sebagai distraktor, pengecoh. Jadi kalau orang yang tidak tahu persoalannya, tidak tahu bagaimana menjawabnya, atau tidak tahu jawabannya yang benar apa, maka dia ada peluang untuk memilih selain daripada kunci jawaban itu tadi. Apakah dia memilih A, apakah dia memilih C, D, dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini udah bukan kunci jawaban, tapi dijawabnya hanya 1 saja oleh peserta tes. Hanya ada 1 siswa yang menjawab opsi C ini. Wah, ini udah jelas nih. Opsi jawaban yang seperti ini nggak bagus. Opsi jawaban yang C pada soal nomor 10 perlu direview. Karena dia tidak efektif. Hanya ada 1 saja yang menjawab benar. Sekarang kita mau lihat opsi mana, soal nomor berapa yang kunci jawabannya justru dijawab lebih sedikit dibandingkan dengan distraktor yang lainnya. Sekarang ada nggak ya yang seperti itu? Coba kita lihat tadi nomor berapa sih yang RPB? Ini item nomor 3. Kita lihat di item nomor 3. Nah, ini dia. Item nomor 3, kunci jawabannya A. Yang jawab A ada 44 orang. Tapi yang jawab B juga sama banyaknya, 45 orang. Nah, ini aneh. Kok bisa jawabannya A, tapi kok orang menjawabnya B? Memilih jawabannya juga banyak pada opsi yang B. Nah, ini perlu kita review. Perlu kita cek di itemnya. Kenapa ada opsi jawaban B ini kok dipilihnya juga sama banyaknya dengan kunci jawaban yang A ini. Sehingga hal ini mengakibatkan nilai RPBIS-nya, item discrimination-nya itu menjadi sangat rendah. Mean score correct dan mean score incorrect ini relatif sama. Itu untuk analisa distraktornya. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan mengenai, Nadia. Izin bertanya, jika examinees pada data berjumlah lebih dari 100, juga jika key atau kunci lebih dari ABCD, apakah tak bisa diuji dengan kita? Terima kasih Pak. Bisa. Tetapi citasnya perlu yang berbayar.